pemirsa. Kita lanjutkan kembali kabar petang. Pengunjuk rasa masih menduduki Istana Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa di kota Colombo. Pimpinan negara Sri Lanka dikabarkan akan mengumumkan pengunduran diri pada Rabu 13 Juli mendatang. Tentara dikerahkan di sekitar kediaman Rajapaksa di kota Colombo, Sri Lanka. Istana Presiden Sri Lanka dibanjiri lautan manusia. Sebagian pengunjuk rasa mulai memaksa masuk ke istana, di mana pengunjuk rasa telah mengambil alih sejumlah ruangan. Rangkaian unjuk rasa ini merupakan bentuk kemarahan publik Sri Lanka menyusul memburuknya perekonomian yang menyebabkan langkanya barang kebutuhan pokok termasuk makanan dan juga bahan bakar. Sementara itu dikabarkan Presiden Sri Lanka dan juga Perdana Menterinya bersedia mengundurkan diri dalam pekan ini. Diketahui Presiden Rajapaksa tidak ada di rumah. Sumber dari Kementerian Pertahanan Sri Lanka menyebutkan Rajapaksa sudah pergi sejak Jumat lalu. Presiden Sri Lanka dan Perdana Menteri dikabarkan akan mengumumkan pengunduran diri pada Rabu 13 Juli mendatang. Ya, Colombo, ibu kota Sri Lanka, dipenuhi ribuan demonstran di kediaman pribadi Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe. Demonstran melakukan aksi pembakaran setelah massa berhasil menerobos barikade keamanan oleh pihak kepolisian setempat. Petugas sempat berusaha menghalau massa agar tidak menerobos barikade dengan menembakkan gas air mata dan meriam air atau water cannon. Sebelumnya pemirsa, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengumumkan dirinya akan mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri sebagai respon atas permintaan dari para pejabat pemerintah. Akan tetapi pimpinan negara Sri Lanka ini memastikan tidak akan mundur sebelum terbentuknya pemerintahan baru. Pengunjuk rasa hingga kini masih menduduki kediaman Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka di Colombo. Pengunjuk rasa menyatakan akan tetap menggelar aksinya hingga kedua pimpinan negara tersebut mundur dari kursi pemerintahan. Rangkaian unjuk rasa telah mengguncang Sri Lanka sejak 3 bulan terakhir sebagai bentuk kemarahan warga Sri Lanka menyusul memburuknya kondisi perekonomian, melambungnya inflasi dan terpuruknya mata uang Sri Lanka yang menyebabkan kelangkaan BBM, makanan dan juga obat-obatan. Para pengunjuk rasa menuntut dibubarkannya pemerintah Sri Lanka saat ini dan membentuk pemerintahan baru. Pengunjuk rasa mengancam akan memperluas dan memperbanyak massa jika tuntutan mereka tidak juga dipenuhi. Untuk memperbarui informasi mengenai kondisi terkini di kota Colombo, Sri Lanka, kita sudah terhubung bersama dengan Sekretaris Pertama KBRI Sri Lanka, ada Dimas Prihadi. Selamat petang waktu Indonesia, Mas Dimas. Kita ingin tahu sebenarnya separah apa kondisi di Sri Lanka sehingga mengakibatkan kerusuhan yang sangat besar begitu, protes yang sangat besar. Ya, memang pasca aksi unjuk rasa besar-besaran kemarin, waktu 9 Juli 2022, saat ini kondisi sudah mulai berangsur stabil ya. Jadi meskipun masih terdapat massa yang memadati area-area yang menjadi fokus aksi unjuk rasa yaitu di kantor kepresidenan, di Istana Presiden dan kediaman resmi Perdana Menteri. Namun demikian kondisi saat ini sudah cukup stabil dan tidak ada aksi unjuk rasa lainnya menyusul peristiwa hari Sabtu kemarin. Ya, Mas Dimas, kita ingin tahu dampak dari demonstrasi besar-besaran ini apa dampaknya kepada aktivitas sehari-hari? Misalkan pelayanan fasilitas umum, kereta atau transportasi umum termasuk juga airport dan lain hal sebagainya, Mas Dimas. Ya, memang untuk aktivitas sehari-hari tidak terlalu terganggu. Sebagai contoh, airport saat ini berlangsung seperti biasa, normal, sedia kala, tidak ada gangguan sama sekali meskipun memang terdapat kelangkaan bahan bakar dan sebagainya, tetap operasi airport tidak pernah mengalami gangguan saat itu. Mengenai transportasi kereta api, memang dalam beberapa minggu terakhir ini karena ketersediaan BBM yang cukup langka,
Jadi jumlah transportasi kereta api itu semakin berkurang, memang dampaknya jadi semakin padat penumpang yang memadati kereta api. Ya, ini sebenarnya kita juga ingin tahu mengenai penyebab dari protes besar-besaran ini yang mendasari mereka turun ke jalan. Sebenarnya penyebabnya apa? Separah apa kondisi di Sri Lanka sehingga membuat mereka protes begini? Ya, memang peristiwa unjuk rasa ini sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Eh, Krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka selama berbulan-bulan ini sebenarnya sudah dimulai sejak pandemi COVID melanda Sri Lanka sejak tahun 2020. Memang negara ini mengalami penurunan pendapatan, terutama di sektor pariwisata ya, yang biasanya banyak sekali turis berkunjung ke Sri Lanka yang menjadi primadona pendapatan mereka, kemudian anjlok di tahun 2020, kemudian proses recovery-nya juga berlangsung sangat lamban, ditambah lagi mereka punya utang yang jatuh tempo pada bulan April tahun ini. Itu yang menjadi penyebab utama mengapa terjadinya krisis, sehingga Sri Lanka mengalami kendala dalam mengimpor bahan bakar, obat-obatan, dan pangan. Gitu. Ya, pimpinan Sri Lanka mengatakan bahwa ia akan bersedia mengundurkan diri, tapi dengan catatan bahwa akan ada pemerintahan yang baru. Kalau belum ada pemerintahan yang baru, ia tidak akan mundur. Bagaimana kalau dilihat saat ini naga-naganya, angin-anginnya untuk menuju pemerintahan baru? Apakah akan segera terbentuk? Ya, memang sejak peristiwa hari Sabtu kemarin, Presiden Gotabaya Rajapaksa sudah menyatakan bahwa beliau akan mundur dari jabatannya pada 13 Juli 2022. Begitu pula hari ini beliau sudah menyampaikan kepada Perdana Menteri Ranil bahwa beliau akan mundur dari jabatannya pada 13 Juli. Dan saat ini masih berlangsung meeting di parlemen untuk membahas masa depan politik Sri Lanka. Belum pasti seperti apa konfigurasi politiknya, namun diperlukan adanya semacam short interim government untuk menjaga stabilitas politik saat ini. Baik, terima kasih Mas Dimas Prihadi selaku Sekretaris Pertama KBRI Sri Lanka sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang.